بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian Kitab Makarimul Akhlaq, kemuliaan akhlak. Dan kita sampai pada ucapan beliau, ikramun nafsi bi ta'atillah, memuliakan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan haddatsani Abu Ja'far al-Kindi qala anba'ana Muhammad ibn Bakr as-Sa'di dari Haytham ibn Jammaz an Yahya ibn Abi Katsir qala kana yuqal. Kata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, ma akramal ibadu أنفسهم بمثل طاعة الله ولا أهان العباد أنفسهم بمثل معصية الله. Tidaklah para hamba memuliakan diri-dirinya kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tidaklah para hamba merendahkan dirinya seperti kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kata Yahya ibn Abi Katsir, seseorang itu akan jadi mulia dengan ketaatan dan seseorang akan menjadi hina, jadi rendah dengan kemaksiatan. Dan ini penting disampaikan oleh Yahya bin Katsir rahimahullahu ta'ala agar jangan sampai seseorang ingin memuliakan dirinya dengan perkara-perkara yang sesungguhnya tidak bisa memuliakan dirinya. Dan itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, yaitu kesombongan, ujub, dan bangga diri. Biasanya mereka menggunakan hal-hal tersebut untuk memuliakan dirinya. Memakai pakaian yang paling mahal, memakai kendaraan yang paling mewah, memakai segala macam atribut-atribut, dan ditambah dengan pencitraan. Kata Yahya bin Abi Katsir, sesungguhnya yang memuliakan seorang hamba, tidak ada yang lebih memuliakan seorang hamba selain ketaatan pada Allah. Dan tidak ada yang lebih merendahkan seseorang yang lebih daripada kemaksiatan. Dengan kemaksiatan seorang menjadi rendah dan hina, dengan ketaatan akan menjadi mulia. Demikian pula dibawakan riwayatnya oleh beliau, oleh penulis, khullatani man akhbaraka annal karam illa fihima. Dua pakaian. Khullah itu pakaian yang paling mewah di masa itu. Khullatan, pakaian atas dan pakaian bawah yang sangat mewah. Man akhbaraka,
Anal karam fihima. Siapa yang bilang? Kalau kemuliaan ada pada keduanya. Fakadzibhu ikramuka nafsak bita'atillah azza wa jal wa ikramuka nafsak an ma'asillah. Jangan percaya. Kalimat kadzibhu, dustakan, maksudnya jangan percaya. Kalau orang bilang bahwa dengan dua itu, dengan dua pakaian tadi, khullatan, engkau akan menjadi mulia. Ikramuka nafsak. Kemuliaanmu ada pada ketaatan kepada Allah. Dan kemuliaanmu ada pada menghindar dari maksiat. Di kemuliaan seorang manusia, seorang hamba, adalah pada ketaatan kepada Allah. Dan juga dengan memuliakan diri dari kemaksiatan. Membersihkan diri dari kemaksiatan. Percuma. Jas dengan harga 1 miliar. Dasi dengan harga 1 miliar. Jam tangan Rolex di kanannya. Berapa miliar ada di badannya. Tapi na'udzubillah asi. Ahli maksiat. Na'udzubillah, berjalan bersama orang-orang yang jelek, bersama pelacur, bersama hina di mata orang, rendah. Dihinakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riwayat ketiga dibawakan oleh beliau dengan sanadnya, haddatsani Muhammad ibn Abi Raja Al-Qurashi. Qala rajulun li Abil Atahiyah. Ada seseorang yang berkata kepada Abul Atahiyah meminta hajatnya. Tetapi dia mengucapkan kalimat innal makarim mausulatun bil makarih. Faman arada makramatan sabara ala makruhiha. Sesungguhnya kemuliaan-kemuliaan itu didapat setelah melalui sesuatu yang tidak disukai. Maka sabarlah terhadap apa yang kau tidak sukai hingga engkau mencapai kemuliaan. Ini kata-kata yang tinggi, kata-kata yang emas dari orang tadi. Maka a'jabahu dzalik, maka Abul Atahiyah sangat kagum dengannya dan langsung memberikan hajat-hajatnya. Ikhwan fillah azakumullah. Dua intinya. Al-makarim, kemuliaan, mausulatun bil makarih, selalu berkait dengan perkara yang susah, yang berat, yang kamu tidak sukai. Misalnya ketika seseorang dimusuhi, dikucilkan, sampai diusir. Tetapi karena diusirnya karena memegang kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW sampai keluar dari Mekah ke Taif. Dari Taif juga dimusuhi, dilempari. Tapi lihatlah, apakah jatuh harga dirinya atau rendah? Tidak. Semua pihak kawan dan lawan mengakui betapa mulianya dia. Mengapa? Sabar terhadap adza. Sabar terhadap gangguan yang dihadapi. Maka kemuliaan selalu berkait dengan perkara yang tidak disukai. Sabarlah terhadap apa yang tidak kau sukai dalam menjalani perintah Allah, engkau akan mendapatkan kemuliaan. Ada seorang pemuda mengajar anak-anak kecil, tetangga-tetangganya, bukan sekolahan. Hanya sekedar kebaikan dia, dikumpulkan anak-anak kecil, diajari baca Quran, alif, bata, dan sebagainya. Dan subhanallah, anak itu semangat belajar. Tetapi yang namanya anak-anak, rame, ribut, segala macam. Bahkan kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang guru tadi merasa tersinggung atau merasa sesuatu. Tapi dia sabari, namanya juga anak-anak. Subhanallah. Sekian lama, anak kecil, SD,
mungkin kelas 2 atau kelas 3. Manggilnya kakak. Kakak itu baik banget. Sabar banget katanya. Sadar mereka. Tahu betapa mulianya orang yang sabar. Semakin semangat mereka, semakin senang sama gurunya. Bayangkan kalau kemudian dia tidak sabar dan kemudian bersikap kasar pada anak-anak tadi. Bubar. Karena itu bukan sekolahan. Hanya sekedar ingin mengajarkan pada tetangganya, anak-anak tetangga baca tulis Al-Quran. Fahadha barakallahu fikum terjadi pula pada orang-orang yang lain. Yang ketika dia berdakwah diganggu, disakiti, dimusuhi, dituduh dan sebagainya, tapi tidak berubah ucapannya. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Tidak berubah perangainya, tetap sopan, tetap dia dalam keadaan menjaga adab-adab dan akhlak. Hati kecil mereka mengatakan orang ini mulia. Sampai mereka menceritakan pada orang lain, kalau engkau pingin kebenaran, belajar sama dia. Dianya nggak belajar. Dianya sibuk dengan dunia. Tapi melihat orang tadi begitu sabarnya dalam mengajarkan ilmu, kagum. Saya belum pernah lihat orang sesabar dia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berbeda dengan orang-orang yang ketika awal pertama kelihatan sabar, ketika mulai tersinggung ucapannya jelek. Kasar. Kelihatan aslinya. Apa kata Allah? Lan faddu min haulik. In kunta faddan ghalidhal qalbi, lan faddu min haulik. Kalau engkau keras dan kasar hati, mereka akan lari dari kamu. Fa'fu anhum wasfah. Kata Allah, maafkan mereka, maklumi mereka. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah di atas kebenaran dan istiqamah di atas akhlak yang mulia. Dan itu barakallahu fikum kemuliaan. Dan biasanya seseorang itu kalau berbuat kebaikan, niscaya dia akan dimuliakan. Dan ketika dia berbuat kejelekan dan dosa, kemaksiatan, dia akan direndahkan. Maka kemudian dia malu untuk berbuat dosa. Malu untuk melakukan kejelekan. Dan itu malu yang benar, dan itulah yang dikatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk iman. Bab berikutnya dalam kitab kita ini adalah pentingnya rasa malu. Karena berkait dengan yang tadi. Untuk menjaga kemuliaan yang hakiki. Dan untuk menghindari sesuatu yang menjatuhkan diri, itu disebut malu, rasa malu. Qala dikatakan diawali dengan ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ra'su makarimil akhlaqi al-haya'u. Pokok dari seluruh akhlak mulia adalah rasa malu. Bagi laki-laki sangat diperlukan rasa malu, apalagi bagi perempuan lebih-lebih lagi harus memiliki rasa malu. Haddatsani Sa'id bin Sulaiman al-Wasiti wa Muhammad bin Abi Ghalib an Hisham an Mansur ibn Zadani an al-Hasan an Abi Bakrah. Disebutkan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk iman. Wal imanu fil jannah. Dan keimanan itu dalam surga. Sedangkan al-badhi, yang tidak punya rasa malu, disebut badhi. Minal jafa, itu adalah dari jafa. Wal jafa'u finnar. Dan al-jafa itu dalam neraka.
Al-jafa bermakna kekasaran, perangai yang buruk. Itu di dalam neraka. Di sini hadis disebutkan riwayatnya hadis yang sahih, walaupun sanad yang ini ada kelemahan, tapi ada sanad-sanad lain yang derajatnya hasan. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pernah satu kejadian diriwayatkan dari Salim ibn Abdullah ibn Umar, cucunya Umar bin Khattab. Anaknya Salim anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Meriwayatkan dari ayahnya, berarti dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW pernah melihat seseorang yang memarahi adiknya. Ya'idu akhahu fil haya, dimarahin karena adiknya pemalu. Kamu ini pemalu banget. Dimarahin karena pemalu. Apa kata Nabi SAW kepada kakaknya? Innaka latastahi hatta ka'annaka. Faqala Nabi SAW, orang tadi berkata kepada adiknya, kamu ini malu seakan-akan engkau begini. Kalau dulu orang-orang tua kita mengatakan, kenapa malu? Gak punya hidung, begitu bahasanya. Kamu cacat atau begini, kenapa malu? Dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Da'hu, fa innal haya'u minal iman. Biarkan dia. Rasa malu itu termasuk keimanan. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain yang juga sahih. Al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu baik semuanya. Subhanallah. Sebelum para wanita mengerti hijab, mereka berjalan dengan menutup wajahnya dengan sapu tangan. Mengapa? Rasa malu. Sebelum mereka berhijab, mereka naik beca pakai syal di lututnya. Mengapa? Rasa malu. Artinya rasa malu mereka membawa mereka untuk berhijab sesungguhnya. Maka ketika ada ilmu datang pada mereka, dibacakan ayat kepada mereka tentang hijab, klop antara fitrah, rasa malu dan syariat. Sesuai, cocok. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, perintahkan pada istrimu, pada anak-anak perempuanmu dan pada wanita-wanita muslimah seluruhnya. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Cocok. Mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Para wanita, kata Aisyah, mengambil kain-kain mereka, gorden-gorden mereka untuk menutupi dirinya. Berjalan dengan mengintip dari celahnya. Tidak berbentuk. Hanya lembaran besar dikerodongkan ke tubuhnya dan mengintip saja di jalan. Cocok dengan fitrah mereka dan cocok dengan rasa malu yang ada pada mereka. Tetapi syaitan yang selalu menggoda mereka untuk tidak malu. Bukan hanya membuka hijabnya, tetapi menari-nari di depan manusia. Dia sendiri yang memvideokan dirinya dan disebarkan ke seluruh dunia. Gak malu. Rusak fitrahnya. Wallahi demi Allah, rusak fitrahnya. Hancur. Sudah tidak lagi punya rasa malu. Padahal rasa malu itu fitrah pada seorang wanita. Rasulullah SAW saja, padahal beliau laki-laki, disebutkan rasa malunya dalam riwayat seperti perawan pingitan. Dan itu riwayatnya sahih. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW
asyaddu haya'an minal azara. Beliau lebih malu, lebih besar rasa malunya daripada azara. Azara itu perawan-perawan yang dipingit. Fi khidriha, di pingitannya. Wa kana idza kariha syai'an, maka Rasulullah SAW kalau tidak suka sesuatu hanya tampak di wajahnya. Saking besarnya rasa malu beliau sallallahu alaihi wasallam. Misalnya pada walimah, Rasulullah SAW mengadakan walimah pernikahan. Ini tamu nggak pulang-pulang, ngobrol terus. Rasulullah SAW diam saja, malu untuk mengatakan, udah selesai walimahnya, ayo bubar. Malu Rasulullah SAW untuk mengatakan. Beliau hanya diam. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sampai barakallahu fikum, justru Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang adab makan di walimah. Wa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah selesai makan, bubarlah, pulanglah. Wala musta'nithina li hadits. Jangan berpanjang-panjang ngobrol panjang lebar segala macam, jangan. Kasihan. Tuan rumah mau ngusir enggak berani, malu. Enggak ngusir kamu, ganggu urusannya yang lain. Ini sebagai contoh saja bagaimana malunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajahnya terlihat tidak suka, tetapi tidak berani untuk berbicara, malu. Dan itu malu yang mulia. Dan yang namanya rasa malu memang kulluhu khair, semuanya baik. Loh Ustaz, kalau ada orang mau menasihati orang lain malu gimana? Itu bukan malu. Tidak berani. Kalau engkau berbuat baik, harus berani. Itu bukan malu namanya. Tapi penakut. Ikhwan fillah azza, kembali kepada kitab kita. Disebutkan tentang masalah rasa malu. Haddatsana Al-Hasan ibn Dawud ibn Muhammad Al-Munkadir Al-Qurashi. Qala akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kana al-haya'u fi syai'in qat illa zana wa la kana al-fuhshu fi syai'in qat illa syana. Tidaklah rasa malu ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidaklah kekasaran, fuhsh, fahisha ada pada sesuatu kecuali menjadikannya jelek, tidak indah. Jadi rasa malu barakallahu fikum akan menjadikan sesuatu jadi indah. Tetapi kekasaran, fahisha akan menjadikan sesuatu jadi jelek. Sehingga barakallahu fikum, ketika kita punya keinginan untuk melakukan satu kejelekan, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan kemudian malulah kepada manusia. Malulah pada dirimu sendiri, engkau siapa dan mengapa? Apakah pantas engkau melakukan perbuatan seperti itu? Apakah pantas engkau melakukan perbuatan jelek? Al-kiram, orang-orang mulia enggak akan melakukan sesuatu yang rendah. Orang-orang mulia enggak akan melakukan sesuatu yang menghinakan dirinya sendiri. Tiba-tiba ketika marah, sumpah serapah keluar dari dirinya. Apa enggak malu? Keluar dari mulut orang yang mulia kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan. Ini barakallahu fikum yang dikatakan al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu semuanya baik. Ada seseorang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, inna Harithah ibn Nu'man afsadahu al-haya'." Ya Rasulullah, Harithah anaknya Nu'man ini dirusak oleh rasa malunya. Dirusak oleh rasa malunya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yufsidul haya'u
rasa malu nggak akan merusak. Rasa malu nggak akan merusak. Walakin law qultum aslahahul haya la sadaqtum. Tapi kalau engkau berkata sebaliknya, bahwa dia diperbaiki oleh rasa malunya, maka itu lebih benar. Kata Nabi SAW. Ketika ada yang berkata, Harithah ibn Nu'man, afsadahul haya. Harithah ibn Nu'man ini dirusak oleh rasa malunya. Ternyata Nabi membantahnya, tidak, rasa malu nggak akan merusak. Rasa malu nggak akan merusak. Tetapi kalau engkau berkata dia diperbaiki oleh rasa malu, niscaya akan benar. Karena rasa malunya, dia nggak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Karena rasa malunya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menjatuhkan dirinya. Karena rasa malunya, dia nggak akan melakukan perkara-perkara maksiat, kejelekan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ketika ada dua orang baru, dalam tanda petik, baru kenal dakwah. Dua-duanya masih merokok. Ketika satu saat yang satu ketahuan merokok. Kata gurunya, kamu masih merokok? Kata ustadznya. Ustadz, dia juga masih ngerokok, Ustadz. Cuma gak di depan antum. Saya tanya kepada yang tadi. Dia lebih baik dari kamu. Dia masih punya rasa malu. Kamu gak punya malu. Lihat yang satu malu, sembunyi. Masih dia bermaksiat, tapi masih punya rasa malu. Tetapi kalau yang terang-terangan malah gak bagus. Salah persepsi dia ketika berkata, kalau saya gentle, dia munafik, Ustaz, katanya. Emang dua-duanya badui. Dua-duanya mantan preman. Tak nasihati kedua-duanya. Dan saya katakan bahwa masih punya rasa malu itu justru lebih bagus. Dan itu akan membantu. Membantu untuk berhenti. Karena dia akan susah melakukannya. Dan semakin lama akan bisa menghentikannya. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Al-haya'u min syama'ilin nubuwah. Rasa malu itu termasuk sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan haddatsana Ali bin al-Ja'ad qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abdullah atau Ubaidillah ibn Utbah maula Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Abu Sa'id al-Khudri, aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata. Hadisnya di dalam Bukhari dan Muslim, sangat sahih. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah SAW asyadda hayaan minal adara fi khidriha. Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih pemalu daripada wanita yang berada di pinggitannya. Wa kana idza kariha syai'an, dan bahwasanya beliau kalau tidak sesuatu, tidak suka, arafnahu fi wajhi, kami tahu dari wajahnya. Tidak mungkin beliau berani berbicara kalau urusan pribadinya. Saya nggak suka gini, saya nggak suka. Nggak. Tapi mukanya terlihat. Terus lu nggak suka. Karena Rasulullah SAW sangat pemalu. Sangat pemalu. Apalagi yang berkait dengan pribadinya. Qala haddatsana Khalid ibn Khidash al-Muhallabi. Qala anba'ana Hammad ibn Zaid an Sallam al-Alawi an Anas ibn Malik. Kana Rasulullah sallallahu la yuwajihu ahadan bima yakrah. Di antara bentuk rasa malu beliau, enggak pernah beliau mengarahkan sesuatu pun pada orang lain apa yang dia tidak suka. Apa yang dia tidak suka. Nggak pernah ngomong atau menyampaikan sesuatu yang kira-kira orang itu nggak suka. Rasulullah nggak mau.
mengatakannya dan tidak berbicara. Tidak memberikan pada seorang sesuatu yang dia tidak suka. Riwayat berikutnya, qala haddatsana Ali bin Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Mansur ibn al-Mu'tamir qala sami'tu Rubi'an yuhaddits an Abi Mas'ud al-Ansari. Aku mendengar Rabi'i menyampaikan dari Abi Mas'ud al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Hadis ini juga sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abdul Razzaq, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapati dari para nabi, termasuk kenabian terdahulu, adalah kalimat in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, berbuatlah semaumu. Ini barakallahu fikum disebutkan bukan hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi beliau mengatakan dari kenabian terdahulu, mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu adalah in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah semau kamu. Apa makna kalimat ini? Makna kalimat ini, orang yang sudah tidak punya rasa malu, percuma. Kamu mau apakan dia? Udah, terserah. Mau berbuat apapun kalau sudah tidak punya rasa malu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti paling tidak kita ini kalaupun tidak punya ilmu atau kurang ilmu, paling tidak punya rasa malu. Maka dia akan tahu perbuatan yang tidak pantas, yang dia malu daripadanya, akan menghinakan dirinya. Itu cukup. Barakallahu fikum. Maknanya cukup barakallahu fikum adalah engkau bisa terhindar dari sekian kejelekan-kejelekan dengan rasa malu. Engkau bisa berakhlak dengan akhlak yang baik dengan rasa malu. Tahu hatinya, fitrahnya, ini merendahkan, ini memuliakan. Ini saya malu, ini saya tidak malu. Biasanya yang engkau malu untuk berbuat, itulah perkara yang jelek-jelek. Perbedaan antara sesuatu yang baik dengan yang jelek adalah kalau perkara baik engkau melakukannya tanpa ada rasa malu. Mengapa? Karena memuliakan dirinya. Malah semangat dia kerjakan. Tetapi sesuatu yang merendahkan, menjatuhkan, menghinakan, biasanya orang akan malu melakukannya. Saya ingat pengalaman saya di Jakarta, di Tanah Abang. Tinggalnya di mana itu? Pohon Kacang. Ngisi keluar jauh kajian. Pulang, masuk ke portal, portalnya sudah ditutup. Dibuka. Itu di kanan, di kiri banyak kerumunan para pemuda-pemudi yang ternyata narkoba, nyuntik. Itu kita baru buka portal, mereka sudah menyembunyikan semua urusan mereka. Bahkan yang bikin kita ketawa, salah satunya merubah menjadi buku, dibuka. Buku lagi belajar begitu. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan itu? Rasa malu. Tapi mengapa ada rasa malu? Karena dia tahu
Apa yang dilakukannya adalah menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, membuat dia menjadi seorang yang mahin. Barakallahu fikum. Sehingga kalau saja rasa malu itu lebih besar dari itu, maka niscaya akan lebih baik lagi dia. Bukan hanya menyembunyikan, tapi menghentikan. Contoh kedua adalah kisah riwayat Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah ini dari turunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi disebut al-Hanafiyah karena dari istri yang lain. Kalau tidak salah dari istri yang Persia. Khawarij datang kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah ini. Wahai cucu Rasulullah, mari kita lawan penguasa yang zalim, jahat, minum khamr, curang, dan seterusnya. Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, aku nggak lihat. Aku sudah pernah ke rumahnya, aku sudah duduk bersama mereka. Aku nggak lihat yang kamu ceritakan. Apa kata Khawarij? Kata pemberontak tadi. Innahum yatasanna' lak. Sesungguhnya mereka itu berpura-pura bersandiwara di hadapanmu. Katanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, mengapa mereka berpura-pura terhadapku, tapi tidak berpura-pura kepada kalian? Ya malu kepadamu katanya. Malu kepadamu. Kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, kenapa mereka malu kepadaku, tapi nggak malu pada kalian? Kok kalian tahu? Diam mereka. Mengapa diam? Karena kalau mereka jawab, menyalahkan diri mereka sendiri. Ya, karena saya tidak soleh kayak kamu, kan gitu. Mereka malu kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah karena beliau orang soleh. Malu kepada ahli sunnah, karena ahli sunnah adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka malu. Kalau masyarakatnya seperti saya, dia akan malu untuk melakukan di hadapan seluruh rakyatnya. Artinya penguasa akan jadi baik kalau rakyatnya baik. Mengapa penguasa jadi baik kalau rakyatnya baik? Malu untuk melakukan kejelekan di hadapan rakyatnya yang mayoritas solihin. Lihatlah, rasa malu bisa memperbaiki sebuah negeri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita. Disebutkan riwayat berikutnya dengan sanadnya sampai kepada Ala ibn Ziyad. Qala akhbarana inna la najid fil kutubi annahu minhu du'afa. Ala ibn Ziyad pernah membantah hadis al-haya'u khairun kulluhu. Kisahnya ketika Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis. Al-haya'ul khairun kulluhu, sesungguhnya malu itu, rasa malu itu baik semuanya. Tiba-tiba orang tadi berkata, inna la najid fil kutubi fis suhufi anna minhu dha'fa. Aku mendapati dalam kitab-kitab terdahulu, dalam suhuf, kami dapati rasa malu itu mengandung kelemahan, mengandung kejelekan. Maka sahabat yang mulia tadi yang membawakan hadis tadi yang bernama Imran bin Husain marah. Faghadiba ghadban syadida, marah dengan kemarahan yang dahsyat sambil berkata, "Uhadditsuka an Rasulillah." Aku sampaikan padamu dari Rasulullah bahwa rasa malu itu semuanya baik. Kemudian engkau bantah aku dengan ucapan dari suhuf, dengan ucapan dari ucapan terdahulu. Mengapa marah? Hadis Nabi dibantah dengan qala fil kutubi fis suhufi. Dikatakan di dalam beberapa koran, dikatakan dalam beberapa majalah. Kalau sekarang, dulu disebut dengan lembaran-lembaran. Kami dapat di dalam beberapa lembaran-lembaran
yang terdahulu bahwasanya rasa malu itu mengandung kelemahan. Marah beliau. Karena yang aku sampaikan ucapan Rasulullah. Aqulu qala Rasulullah. Aku katakan qala Rasulullah. Kamu bantah dengan kalimat aku dapati di lembaran anu. Kamu dapati dalam lembaran ini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan faqala al-qawmu wa innal ala rajulun salih wa innahu. Akhirnya orang-orang di sekitarnya berkata, sesungguhnya Allah itu orang baik. Sesungguhnya dia orang begini. Mungkin dia begini aja. Suruh meminta agar dimaklumi. Orang baik tapi tidak paham. Tidak paham apa yang dia maksud. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, maka termasuk akhlak yang mulia adalah rasa malu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita sifat-sifat yang baik dan akhlak yang mulia. Dan berikan kepada kita sifat malu agar kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dan menghindari kejelekan-kejelekan. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi